Teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat, dalam lindungan Tuhan, banyak berkat, dan berlimpah. Sudah lama aku nggak bikin video, hari ini aku coba mau bikin video lagi, kebetulan ketemu tema. Jadi temanya adalah tentang inner child. Apa sih yang perlu inner child kita dengar, yang membuat inner child kita merasa baik-baik saja, karena kadang-kadang memang yang keluar dari dalam diri kita itu sebenarnya adalah inner child-nya kita. Nanti kita langsung saja bahas, oke? Inner child itu apa sih? Inner child itu adalah kepribadian masa kecil yang tertinggal walaupun seseorang sudah memasuki usia dewasa. Jadi masih ada kepribadian masa kecilnya yang tidak bisa ikut bertumbuh seiring dengan bertambahnya usianya ya. Walaupun sudah dewasa, kepribadian masa kecilnya ini masih nempel dan ngikut terus gitu. Dan itu ada di setiap orang. Dan kalau inner child ini kadang-kadang keluar, it's okay sebenarnya. Tetapi kita nggak bisa salahin juga, atau kita nggak bisa heran juga ketika kita merasa, kok ini sebenarnya adalah kayak anak kecil ya, tapi kok saya melakukan ini ketika kita menyadari sesuatu. Sebetulnya itu nggak salah juga, karena pada saat itu ternyata sisi inner child-nya kita yang keluar. Atau ketika kita merespon sesuatu kondisi atau sesuatu masalah yang mana nantinya kita sesali, yang mana kita sikapi secara berlebihan. Ternyata itu yang keluar adalah, yang menanggapi persoalan itu ternyata sisi inner child-nya kita. Jadi makanya setiap orang itu menanggapinya bisa beda-beda. Kadang-kadang kita ngelihat seseorang menanggapi masalah ini, yang satu kok bisa dewasa banget, yang satu kok marah-marah, yang satu kok menganggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Ternyata bisa saja pada saat menanggapi masalah itu, yang tertrigger keluar itu adalah inner child-nya. Nah, sebenarnya aku nggak bahas gimana-gimana untuk mengatasi si inner child ini, tetapi lebih ke tips-tips gimana agar inner child-nya kita selalu mendengar bahwa it is okay dan baik-baik saja kita berteman dengan inner child. Karena sekarang ini ada dua di dalam kepribadiannya kita sendiri ya. Maksudnya bukan dua kepribadian ya, tapi lebih ke ada dua sisi di dalam diri kita. Pasti itu ya teman-teman ya. Jadi ada kepribadian kita yang inner child, dan ada yang sudah berubah, atau karakter-karakter kita yang ikut berubah pada saat kita bertambah usia atau seiring bertambahnya usia. Maka dari itu sisi yang belum bisa ikut dewasa atau si inner child ini, dan yang sisi yang sudah dewasa ini kelihatannya menjadi dua sisi yang berbeda. Padahal enggak ya, kita juga ya. Tetapi yang dewasa ini harus mampu untuk bisa mengatasi si inner child. Salah satu tips-tipsnya adalah memang memberikan semacam law of attraction kepada inner child-nya kita, atau pada karakter inner child yang ada di dalam diri kita masing-masing ya. Jadi kayak kita mulai belajar untuk menerima, mulai belajar untuk menenangkan si inner child-nya ini sendiri gitu ya. Tips yang pertama adalah kita selalu bilang bahwa kita tidak bertanggung jawab kepada moodnya orang lain. Jadi mau moodnya orang lain seperti apa, mau moodnya orang lain jelek banget, kita tidak ikut bertanggung jawab. Saya tidak ikut bertanggung jawab pada feelingnya orang lain, kepada reaksinya orang lain. Walaupun orang lain reaksinya bad mood, kita nggak ikut bertanggung jawab, dan I am okay. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah selalu mengatakan, kamu tidak sendiri, aku bersama dengan kamu. Hal ini semacam konyol juga ya teman-teman, karena tadi ya, diri kita ya diri kita sendiri. Tetapi karena tadi saya bilang ada dua pribadi, ada pribadi kecil dan pribadi besar di dalam diri. Jadi memang ketika yang pribadi kecil atau inner child-nya ini muncul, yang merasa sendirian, merasa tidak diperhatikan, memang harus diredakan atau harus diyakinkan oleh pribadi yang lebih dewasa bahwa kamu nggak sendirian loh, aku nggak lagi sendirian nih, banyak yang bersama-sama dengan aku, bahkan yang bersama dengan aku adalah diri aku sendiri, diri aku yang super powerful yang ada di dalam diri aku sendiri. Nah, seperti itu teman-teman, jangan bingung ya. Yang ketiga adalah katakan selalu, you are a good person and I love you.
Jadi sebenarnya kita mengatakan pada inner child-nya kita bahwa kamu adalah sisi inner child yang memang juga bagus dan berkualitas bagus gitu ya. Dan saya mencintai kamu. Kita bersama-sama mencintai diri kita sendiri, seperti itu ya. Self love, dan itu harus sering kita katakan supaya bagian-bagian dari inner child-nya kita ini perlahan-lahan mulai ikut bertumbuh. Yang keempat adalah kamu cantik dan kamu layak dicintai. Teman-teman, sebenarnya hampir sama, dan ini tetap adalah bahasa law of attraction kepada diri kita sendiri. Bahwa setiap orang, setiap manusia yang diciptakan Tuhan itu cantik adanya, dan kita selalu dicintai oleh Tuhan. Kita dicintai oleh semesta. Kalau saat ini kita merasa tidak dicintai, sebenarnya itu dimulai dari perasaannya kita sendiri yang merasa tidak dicintai, atau kita tidak mencintai diri kita sendiri, sehingga pikiran-pikiran tersebut mengotori pikiran kita, dan kita akhirnya merasa bahwa semua orang tidak mencintai kita. Dan itu salah besar. Jadi lakukanlah dengan mengatakan bahwa kamu cantik, kamu beautiful, dan kamu dicintai. Yang selanjutnya adalah mengatakan bahwa apa yang terjadi bukan salah kamu. Apa yang terjadi bukan salah kamu. Jadi ini meng-attract diri kita, mengetreat diri kita ya, bahwa apapun yang terjadi, pembelajaran hidup yang terjadi, sebenarnya bukanlah kesalahannya inner child-nya kita, atau bukan kesalahan kita semata-mata. Dan selalu berpikir hal itu ya, walaupun kamu merasa bahwa ini salahku karena salah mengambil keputusan, ini salahku kenapa tadinya nggak seperti ini, kenapa seperti itu gitu ya. Karena memang setiap masalah yang terjadi, setiap kejadian yang terjadi, apapun yang terjadi, itu adalah pembelajaran hidup, dan semesta mengizinkan. Ketika semesta mengizinkan, berarti ada satu pembelajaran yang bisa dipetik. Jadi selalu katakan bahwa apapun yang terjadi bukan salahku. Apapun yang terjadi, ayo kita hadapi bersama-sama. Diriku dan diriku. Diriku yang dewasa dan inner childku. Oke? Dan yang terakhir adalah gak apa-apa kalau kamu mau menunjukkan apa yang kamu rasain, gitu ya. Jadi gak apa-apa nih kalau misalnya ingin menunjukkan rasa sayang, gak apa-apa ingin menunjukkan rasa cinta, itu gak apa-apa. Hal-hal yang positif. Jangan sekali-kali merasa malu ya, karena memang banyak banget orang-orang yang merasa malu untuk menunjukkan apa yang dia rasain gitu. Termasuk hal-hal yang misalnya lagi gak bagus ya, misalnya lagi merasa marah, lagi merasa kesel, merasa benci, ingin sendiri dulu gitu juga bisa ya. Tetapi memang tunjukin mah nggak apa-apa, diliatin mah nggak apa-apa. Yang nggak boleh banget itu adalah bagaimana meresponnya. Jadi sebenarnya adalah ketika kita punya feel itu kayak anak kecil gitu ya, ketika marah ya marah, ketika lagi harus nangis ya nangis gitu, lagi ngambek, lagi tiba-tiba marah, anak kecil juga secara spontan untuk menunjukkannya. Jadi di sini ketika kita inner child kita yang di sisi itu masih ada dan mungkin nggak bisa terkontrol, kita juga jangan maksain untuk dipendem terus ya, karena memang mungkin ada inner child yang trauma dari sisi situ sehingga nggak bisa memanage perasaannya, nggak bisa memanage how to feel gitu ya. Jadi jadinya ketika rasa-rasa itu muncul, dipendem aja di dalam hati, mau nunjukin malu kayak gitu ya. Itu jangan teman-teman. Jadi kita lebih ke tunjukin aja apa yang kita rasain, tunjukin aja apa yang kita mau. Nggak apa-apa kok ditunjukin ya. Jadi karena apa? Karena kita juga sebagai seseorang yang dewasa juga sebenarnya nggak ideal-ideal banget ya. Dan ketika hal itu sudah bisa kita manage, tentunya nanti kita sama inner child kita sama-sama bisa saling kerjasama. Nah teman-teman semua, demikian tips-tips tentang inner child, tentang bagaimana kita bersama dengan inner child kita bisa ikut bareng-bareng bertumbuh, saling bertumbuh dalam jiwa ya. Karena memang sisi inner child itu kemungkinan besar pasti ada di dalam diri kita. Trauma-trauma yang kita mungkin rasain, trauma-trauma yang ada dalam pada saat kita masih kecil gitu ya, itu biasanya masih ada. Dan lepas hari dan
seiring bertambahnya kita usia ya, bagaimana caranya kita bisa saling bekerja sama dengan inner child-nya itu agar kita tetap bisa semangat menjalani hidup dan nggak bentrok gitu loh jadinya ya. Nah teman-teman yang kalian yang merasa kepingin konsultasi sama aku atau nanti ada partner aku juga, kita sama-sama kerjasama ya, jadinya metode yang kita gunakan adalah kita menggunakan metode pranic healing tentunya, karena saya juga banyak cerita tentang pranic healing kan sebelumnya. Jadi kalau pranic healing itu lewat chakra healing, menghealing lewat chakra healing, jadi itu bisa secara fisik, bisa juga secara mental, dan juga dari sisi emosi, sebenarnya juga emosi bisa, tetapi ada nih orang-orang yang masih membutuhkan apa ya, coaching atau membutuhkan mentoring. Itu kami juga dapat melayani. Nanti entah kita lihat per kasus, saya dan partner saya akan lihat per kasus, ini mesti pakai yang mana. Saya juga sebagai praktisi Access Bars itu juga ada salah satu metode untuk bisa menghilangkan trauma-trauma yang ada tanpa harus menceritakan kepada seorang praktisi. Jadi nggak usah cerita ke saya masalahnya apa, saya bisa untuk mempraktekkan. Jadi yang menghealing diri sendiri adalah diri sendiri gitu ya, menghilangkan trauma-traumanya adalah diri sendiri. Jadi kami hanya bantu untuk memegang di titik-titik kepala, tapi kelemahannya harus offline nih, kalau yang lain masih bisa online seperti itu. Dan mentoring juga bisa dilakukan secara coaching, itu kita punya hipnoterapi, dan juga saya juga punya kelas sesi tarot ya. Tarot ini sebenarnya sudah banyak dipakai dan bukan klinik-klinik lagi ya, tapi untuk menemukan siapa sih diri kita sendiri dan apa sih kelemahan dan kelebihannya dari kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang sangat powerful gitu ya. Jadi nanti bisa ceritakan dulu masalahnya, baru kita petakan kemana nih kita harus mengikuti. Nah teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan saya semangat banget untuk selalu ingin membawa teman-teman semua juga, kita semua sama-sama menuju era dimana dunia ini sudah mulai era dimana spiritualitas dan era kesadaran mental itu jauh lebih tinggi dan bisa menghadapi masalah dengan lebih baik lagi ya teman-teman ya, karena semakin banyaknya masalah hidup yang kita temui, kita juga harus semakin expert dalam hal mengatasi semua masalah-masalah, terutama dalam masalah-masalah hidup dari sisi spiritual dan mental, agar bisa nih kita ngadepin semuanya. Oke, demikian video saya hari ini. Jangan lupa subscribe, share, like, komen semuanya, atau mau tanya-tanya juga boleh. Thank you very much. I love you all. Atma, namaste.